Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham di sektor farmasi yang dapat sentimen positif ya. 2 hari yang lalu vaksin juga sudah dapat izin BPOM dalam keadaan darurat, dan juga hari Rabu nanti kemungkinan ya seperti rencana Pak Presiden kita Joko Widodo akan divaksin yang pertama kali ya. Jadi kita analisa nih kemana arah saham-sahamnya ya. Yang pertama ada IRA. IRA hari ini luar biasa ya, naik arah, auto reject atas 25%, ke level harga 3.700. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan ya, kesempatan dia jualan. Lihat saham IRA. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada distribusi ya hari ini. Walaupun distribusi tetap aja saham IRA naik ya. Jangan berfokus pada broker smari aja ya, dilihat indikator lain teknikalnya ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya IRA dapat sentimen positif ya, makanya 2 hari dia rally naik tinggi ya. Dan arah selanjutnya kemana ya, masih ada berpotensi ke atas. Minimal dia harus menguji 4.000 sampai 4.250. Bagaimana yang belum punya barang ya, strateginya kalau nggak mau ketinggalan kereta ya pasang harga cut loss di bawah harga ARB-nya ya. Jadi seperti itu. Kalau dia ARB ya cut loss saja menurut saya. Tapi ya sesuaikan strategi Bapak Ibu masing-masing ya. Apakah bisa buy? Ya kalau potensi naik masih ada, bisa buy nggak? Asal Bapak Ibu siap dengan resiko. Kalau dia dibawa turun juga dalam. Kalau dibawa ARB 2 kali kayak zaman Desember dulu 2 kali ARB, tapi kemudian dia naik ya bisa seperti itu, atau dia ARB tapi kemudian dia terus turun ya bisa aja ya. Jadi sesuaikan arahnya, masih ke atas. Kalau saya lihat ya masih ke atas, minimal dia harus menguji 4.000 sampai 4.250 ini untuk IRA ya. Yang punya dari di bawah ya follow the trend aja, apalagi dari 2.300 apalagi dari 1.700 ini sudah sangat besar ya profitnya. Kalaupun ARB ya nggak masalah, cuman di 7% ya. 2 kali ARB aja nggak masalah menurut saya ya. Jadi follow the trend aja, selama IRA ke atas ikut aja. Kalau kecuali dia sampai breakdown 3.300 ini take profit aja menurut saya ya. Kemungkinan besar dia ke 2.300. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume juga meningkat yang signifikan ya. Seperti yang saya bilang, saham farmasi kalau ada sentimen positif tentang vaksin ya pasti akan berangkat terbang ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada KF. KF hari ini naik auto reject atas juga 20%, ke level harga 6.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy yang sangat besar di saham KF. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada akumulasi di saham KF ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF akhirnya breakout resistennya di 6.300. Kalau itu harusnya untuk besok masih berpotensi ke atas, karena hari ini KF ditutup arah ya. Minimal dia menguji 7.000 sampai 7.380 itu resistennya ya. Bagaimana? Apakah bisa spekulasi buy yang belum punya barang? Ya masih bisa, cuman ya resikonya harus siap ya. Jangan mikirin untungnya dulu, karena trading itu pikirin resikonya dulu. Kalau resikonya Bapak Ibu sudah siap menanggung ya buy, nggak ada cerita, buy aja kalau siap dengan resiko. Jadi kalau dibawa ke bawah jangan tanya-tanya ya, memang arahnya kalau nggak ke atas ke bawah dan bisa tajam turunnya. Jangan beli di dekat 7.000. Kalau Bapak Ibu mau beli ya maksimal saya biasa ya 6%. Nih 6% dari harga penutupan. Harga penutupan di 6.450. Ya Bapak Ibu belinya di 6.810 ya. Targetnya ya sampai ke resisten ini aja 7.300, sekitar 9% ya. 5% pun take profit kalau saya ya. Tapi itu resiko harus siap ya. Kalau saya nggak peduli biar dia naik mau tinggi ya, saya hindari ya. Mending saya cari saham-saham yang aman, yang pelan-pelan naiknya tapi pasti ke atas ya. Ya tapi sesuaikan ya, karena tipe-tipe orang, tipe-tipe trader juga berbeda-beda.
Kalau semua suka saham yang lambat gerak tapi pasti banyak ke situ, ya nggak mungkin saham seperti ini juga naik tinggi ya. Jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Karena ya masih berpotensi ke atas masih bisa, cuman ke bawahnya juga ada potensi ya. Jadi seperti itu untuk KF. Sampai hari Rabu kemungkinan masih akan ke atas ya, karena Pak Joko Widodo akan disuntik vaksin di hari Rabu rencananya. Kita lihat nanti. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INAF. INAF hari ini ditutup auto reject ke atas arah 25%, kelapa harga 6.250. Kalau dilihat transaksi asing, INAF malah dijual asing. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat memang ada sedikit akumulasi di saham INAF. Walaupun terlihat asing jualan, tapi di broker smart-nya terlihat ada sedikit akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF juga breakout resistannya 6.070. Arah selanjutnya INAF ya pasti akan lanjut karena arah dan volume meningkat yang signifikan, ya pasti lanjut ke 7.030. Bagaimana? Apakah bisa spekulasi buy? Ya, sesuaikan dengan profil berisiko Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siap ya buy, tapi hitung dulu resikonya. Siap tanggung nggak resiko yang didapat kalau berani buy di harga sekarang? Kalau siap, jalan buy ya. Jadi seperti itu, karena pengalaman Bapak Ibu sekarang untuk trading itu akan jadi acuan Bapak Ibu untuk di masa depan nanti. Bapak Ibu trading, oh saya salah seperti ini tradingnya. Nah, jadi ya pakai aja semua jurus atau semua teknikal yang Bapak Ibu sudah kuasai ya. Coba aja terus, yang mana cocok nanti Bapak Ibu akan menemukan sendiri mana strategi sistem trading yang bagus untuk Bapak Ibu pakai. Jadi nggak perlu takut belajar, nggak perlu takut rugi juga. Yang penting kunci trading jangan pakai margin, apalagi baru-baru trading, nggak ada orang kaya dari margin ya. Pakai aja modal yang ada ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KLBF. KLBF pada hari ini ditutup naik juga ya, 17,7%, sempat menyentuh level tertingginya di 1835. Kemudian dibawa turun, itu turunnya sekitar 75 poin ya. Ya lumayan lah ya, di 5%-an turunnya. Kita cek broker smart-nya malah terlihat asing kesempatan jualan ya. Dia jualan sangat besar di hari ini. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat memang ada distribusi di saham KLBF. Jadi kesempatan nih, ada yang distribusi juga saham KLBF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF mampu breakout dari resisten yang saya pasang di 1700. Itu merupakan resisten kuat yang sudah terbentuk dari 2015 ya. Sempat di breakout tapi kemudian gagal. Di 2016 sempat breakout, kemudian gagal juga, akhirnya turun, tidak mampu naik ke atas 1950. Di 2017 juga gagal, di 2018 gagal. Semoga ini menjadi momentum. Apakah bisa spekulasi buy? Ya sesuaikan ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya di 1630, sekitar 7%. Target profit tetap saya pasang target KLBF ke 1950 sampai 2000, sekitar 10%. Jadi seperti ini, dan kemungkinan kalaupun dia tidak mampu menguji atau naik lebih tinggi, ya bisa sideways di area 1700 sampai 1800 ini ya. Dari 1700 sampai 1800 dia akan sideways dari sini. Selama tidak pasca breakout ya. Kalau dia pasca breakout ya dia arahnya ke bawah lagi ke resisten sideways-nya di 1460 sampai 1700. Jadi seperti itu untuk KLBF. Yang penting sabar ya. KLBF bisa naik lebih tinggi, bisa. Kalau dia sudah bikin candle panjang ke atas dengan disertai volume, ya kemungkinan masih 2-3 candle bisa masih merah. Kalaupun dia koreksi candle hari lusa atau hari Rabu, kemungkinan akan hijau lagi ya. Jadi seperti itu untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Sido. Sido hari ini ditutup terkoreksi 1,27%, kelapa harga 775. Kalau dilihat transaksi asing terus jualan ya saham Sido. Kalau dilihat dari broker smart-nya, Sido terlihat memang ada distribusi yang cukup besar ya.
Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido mengarah ke supportnya di 764. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see dulu. Kemungkinan Sido juga akan sideways dulu. Kecuali besok dia breakdown. Kalau dia breakdown kemungkinan seperti ini. Ya, dia naik dengan volume tinggi. Ya, tapi menurut saya dia akan sideways dulu di daerah 760 sampai 780 ini. Ya. Karena volume juga besar saat penurunan. Indikator MACD juga garis biru sudah di bawah garis 0, perbatasan 0. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya, ada potensi Sido ya 1 sampai 2 candle lagi akan bermain di area support ini dulu ya. Dia menguji support. Semoga tidak breakdown. Kalau terkonfirmasi breakdown, arah selanjutnya Sido ke 700 sampai 650. Jadi perlu hati-hati. Ya, seperti itu aja untuk Sido. Kita langsung saja ke saham ke-6 atau saham terakhir, ada TSPC. TSPC hari ini auto reject atas juga, naik naik ke level harga 1990. Kalau dilihat transaksi asing, TSPC malah kesempatan asing jualan ya, dia auto reject atas. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya biasa aja ya, hampir sama jual belinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TSPC pelan-pelan mengarah ke 2120. Untuk besok dia potensi menguji 2120. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya kita pasang target ya. Kalau dilihat 2400 ya, saya pasang target 2400 sampai 2350 ya, di daerah sini lah. Jadi seperti itu untuk TSPC ya, sesuaikan aja kalau yang mau buy karena volume juga meningkat yang signifikan ya. TSPC juga baru mau mulai menanjak, dia akhirnya mampu breakout dah. Ini bisa dikatakan rounding bottom. Nah, dia breakout rounding bottom dan naik tinggi. Ya, arah selanjutnya ke 2120 terdekat TSPC. Bisa naik lebih tinggi mungkin bisa. Kalau ke 2200 itu sekitar 7% ya. Kalaupun dia mau arah lagi ya bisa ke 2400 ya, itu sekitar 19%. Jadi potensi TSPC kemungkinan bisa ke 2400, tapi perlu hati-hati ya. Karena ini saham juga kalau sudah beli di atas, apalagi di 2200, 2300 itu kalau dibawa ke bawah ya. Ya, kalau beli di 2200 kalau dibawa ke bawah aja balik ke harga penutupan hari ini itu sudah floating loss 10%. Kalau Bapak Ibu siap, ya silahkan buy ya. Jadi seperti itu untuk TSPC. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan atau tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.